Wasit yang Wasit matanya ya. viral. Itu wasit ku tandain kok ya wasit. Hah? Di mana rumahmu? Siapa namamu? Sumpah ku tandain loh dia. Oh deh, wah itu aku langsung masih adu pantat. Masih adu semua harus diadu sama Mei Fangling. Iya kan? Kalau nonton langsung tuh beda. Beda sih. Histeris semua penonton lihat. Bokong semok. Ini ada yang masih penasaran ya? Penasaran? Tapi ini ya, kayaknya kalau aku rematch sama Mei Fangling sampai gagal fokus wasit. Bermain step saya matanya kemana? Sikap saat. Mohon maaf wasit, mohon maaf. Zenwalk The Blue Corner from Medan Top Team. Please welcome Izzy Bagas Safira. The Zenwalk. Ohoy. Itu ikonik banget ya bang. Ohoy. Gila. Balik lagi bersama Zenwalk di sini, podcast Kobe Sport pertama di Indonesia. Ohoy. Ngeri. Apa kabar Kak Izzy? Baik Bang Adi. Aduh jumpa lagi nih. Jadi kayak ngeliat muka Bang Adi langsung kayak kebayang-bayang pengen tanding nih aku. Langsung. Ini muka aku kayak oktagon ya. Muka aku kayak oktagon jadinya nih. Iya. Apa kayak wasit? Wasit yang Wasit matanya ya. viral. Itu wasit ku tandain kok ya wasit. Hah? Di mana rumahmu? Siapa namamu? Sumpah ku tandain loh dia. Dan Enggak, mau Bang. diapain? Hah? Gak gitu bang, aku kemarin memang nahan ketawa kan bang. Kan dia ngomongnya gagok, kayak lupa gitu kan. Cuman aku gak tahu karena dia ngeliatin aku bang. Gara-gara video itu aku baru tahu dia Matanya gini ya? gini. Dan cuman ke aku gitu. Astaga, aku tandain kok wasit. Tandain Sumpah, kau. tandain kok. Hati-hati diajak Hati-hati, nikah. kapan kita jumpa lagi ya? Aku datangin kau. Hati-hati, Izzy minta pertanggungjawaban. Makanya dia gini-gini ya. Kaget lah aku. Ini lagi ada schedule apa nih main ke Jakarta nih, Masya Allah. Aduh, ini mau schedule. Ini mau yang jawaban jujur atau jawaban ngeles? Senyamannya Izzy. Kalau jawaban ngeles dulu lah ya, Iya. ke Jakarta ya. Asik. Cari Jawaban lawan. ngeles liburan. Bukan cari lawan? Enggak. Oh kirain cari lawan. Cari ya. lawan langsung sama promotor lah. Iya kan? Gitu, langsung request sama promotor. Gitu, tapi jawaban jujurnya? Jawaban jujurnya karena Izzy lagi menghindarin, ini kan mau Natal bang, Izzy kan Kristen, ya kan? Menghindarin kumpul keluarga pas Natal nanti ditanyain. Hah? Soalnya kan Izzy baru cerai, jadi kayak nggak mau ditanyain, abang tahu sendiri kan keluarga gimana kalau lagi ada masalah, jadi ya gitulah. Wasit? Makanya ditandain Izzy nih, aku udah tahu kenapa ditandain Izzy, wasit. Wasit. Nih Awas Izzy nih kau. tuh, lagi. Tapi untung gak ada yang marah kan wasit, untungnya. Kan lagi gak ada yang punya. Kalau nggak, kalau ada yang kau punya, gawat wasit. gawat kau, datengin rumah kau. Didatengin ke rumahmu. Nah Izzy, Gitu. gimana rasanya first time naik oktagon dan fighting? Rasanya, perasaan pertama setelah tanding ya bang. Setelah tanding, nagih. Oh? Nagih. Kayak pengen lagi gitu bang. Wih, kayak pengen lagi. Pengen lagi loh aku. Awalnya coba-coba. Awalnya sih coba-coba, Lah. tapi lama-lama nagih. Lah, kok enak. Iya. Oke, pelan-pelan kita bedah nih. Mulai Oke. dari face off di 2 hari sebelum fight. Itu kan kita malam, kita bikin acara face off tuh. Betul. Jadi adrenalinnya gimana pertemuan pertama sama Mei Fang itu? Sama Mei Fang ya, awalnya jujur gimana ya, ada lah bang, rasa nervousnya tuh ada. Nervousnya ada, cuman kan ya nggak boleh kutunjukin lah ya kan, nanti oh dia takut nih sama aku nggak, tapi cuman ya ngelihat yang lain face off karena belum pernah gitu kan, jadi kayak berani kan aja lah bang. Nih kameramenku BTW liurnya pada netes-netes kenapa nih? Kenapa ya bang? Ada yang salah kayaknya. Ada ini jangan-jangan kayak wasit bang. Ah. Aduh, ini kalian lihat apa nih? Jujur nih, Kok jujur nih.
Kayaknya Izzy Biasanya butuh soalnya bantuan. tamuku kan cowok-cowok, fighter. Oh gitu. Jadi nih Izzy cewek pertama. Pantes Kok ya. netes nih tiba-tiba nih. Kalian jangan sampai kutandai kalian tolong ya. di ini nih kayaknya perlu diganjel deh. Tolong dong. Siap. Iya nih, Ya, thank bahaya you. kali nih kameramen. Kalian jangan sampai kutandain juga kalian kayak wasit ini. Ini masih perjaka nih kameramen nih. Waduh, Katanya. Tahu udah. Oke, jadi adrenalinnya nervous. Nervous bener. Hmm. Nervous karena kan mukanya Mei Fangling kan agak garang ya bang. Apalagi pas face off itu dia garang loh gitu, mukanya garang. Jadi Intimidatif lah ya. oh benar, intimidatif benar. Tapi ya pura-pura aja lah bang biar gak kelihatan gitu. Jadi Padahal takut juga dia. takut juga benar, takut juga. Cuman kan ya kusiapkan apa, jangan sampai aku yang kelihatan takut gitu. Kusiapkanlah yang buat dia kesel lah gitu, yang buat dia kesel karena mikir dari awal kan lihat lawannya Mei Fangling, dia udah berkali-kali tanding nih kan bang. Sementara Izzy baru pertama. Iya. Ya kan itu rasanya kayak semua teman-teman Izzy tuh kayak udah kak bagus kok nggak usah lah kak, nanti kok mati. Oh gitu. Iya. Oh jadi dari sekitar lo malah nyuruh lo nyerah aja deh gitu. Jangan bisa mundur nggak jangan. Dia udah pro. Enggak, aku nggak takut. Iya, aku yang Anak takut. Medan nih bos. Anak Medan nih bos. Kawan-kawanku yang takut bang. Gitu. Peduli sama lo, mereka care sama lo ya. Bener. Disuruh mundur lo ya. Disuruh mundur karena Izzy nggak pernah berantem. Ngomong keras aja enggak gitu bang. Emak ada nggak ngomong keras orang Medan? Nggak percaya aku. Nggak percaya aku orang Medan nggak ngomong keras. Iya. Aku aja digas sama tukang parkir lemes aku. Gini bang, Izzy nih cewek Medan tapi soft spoken. Oh iya. Iya, memang memaki tapi dia pelan. Gitu. Ya Terus dia bilang, kan? oh deh, wah itu aku langsung tiba-tiba otakku tuh hilang. Ngomong apa mereka berdua ini? Iya, aku juga kaget sih. Itu kan dia ya bang yang pertama kan. Dia kok bawa-bawa ke situ gitu loh. Ya kurang nih Mei Fangling ini. Nah itu kan lo sawer dia tuh di depan mata kepala gue shock sih itu. Konsepnya gimana? Anda sawer dia tuh konsepnya gimana? Ya ku tengok lah dia. Dia brandingnya biduan. Tatonya banyak, ya itu lah aku serang bang. Biduannya itu lah, biduan kan suka disawer. Iya kan? Jadi kalau aku sawer depan mata dia kan kayaknya enak gitu. Cuman kan biasa kan sawernya kan masukin ke baju, sawernya pelan. Ini sawernya lempar. Muka dia pak gitu. Kesel dia bang. Itu di luar ekspektasi gue sih. Itu kesel kali dia bang. Dan berhasil lo nyulut emosi dia ya? Iya benar. Emosi dia. Emosi lo dia. Di ini nggak kelar di belakang dikelarin. Bener. Itu kelar di belakang tuh. Nggak Katanya aku lihat komen netizen security menang banyak. Security menang banyak, maksudnya apa itu security menang banyak? Nggak ngerti ya, maksud kalian apa security menang banyak? Ya kan tugasnya memisahkan, ya kan? Tapi kalau nggak ada security mungkin kelar di situ. Jambak-jambakan lah itu. Jambak-jambakan. Nggak jadi tanding lah besoknya. Takutnya gitu bang. Rugi lah awak. Untung ada security ya. Iya, sigap-sigap security Amavi ya. Iya, sigap-sigap keren. Menang banyak kalian ya. Walaupun menang banyak kalian ya. Bagi-bagi lah apa? Adrenalinnya sampai kemana-mana nih. Sampai keluar pun, jadi nggak selesai pas face off itu si Mei Fang nahan kayaknya dia ya. Dia kayaknya nahan sih Terus bang. dia mikir, gue digituin, udah ngejar lo tuh ya. Bener, maksudnya apa? Karena kan kita kan face off nggak dikasih waktu banyak kan bang. Mungkin dia masih banyak yang mau dia keselin sama Izzy, makanya dia datengin. Iya, langsung gitu. kita bisa. Gitu. Lanjut, untung security sigap, kalau enggak waang lah selesai. Besok gimana Nggak jadi bikin tanding acara? lah Iya, kita. nggak jadi tanding lah. Nggak aku bayar lah kalian kalau main di luar. Waduh, jauh-jauh memang ke Medan gak jadi tanding ya kan. Masuk face off kedua, wake in lalu face off. Wah, di situ tadi yang itu yang aku juga nggak siap juga itu. Aku juga nggak siap. Aku juga nggak siap. Itu emang kalau orang Medan itu nggak bisa digas ya? Nggak bisa gas balik bang, ya? nggak bisa bang, gas balik lah bang. Iya. Aku kemarin kan dari bandara, dapat supir dari hotel tuh, dari Amavi. Diantar lah di mobil ini
Kita ngobrol pakai bahasa Jawa, supirnya orang Jawa rupanya. Oke. Nah pas masuk Ahwafi kan itu kan ada ngantri pom bensin tuh panjang. Di situ kan dilarang sama polisi, jangan lewat sini gitu kan. Karena lagi ngantri bensin nanti akan motong nih. Iya. Si supirnya buka terus pakai logat Medan. Pak, inilah aku mau masuk sini lah Pak. Jadi pakai logat Medan tiba-tiba. Aku bengong lah. Tadi katanya orang Jawa. Katanya orang Jawa. Kok di Medan nih tiba-tiba? Kan Jawa Medan. Udah berhasil lewat tuh, dikasih jalan sama polisi tuh. Karena polisi digas kan, kasih jalan tuh. Lewat masuk ke hotel, langsung ku tanya, "Bang, kok tiba-tiba jadi orang Medan?" "Iya Bang, kalau di sini kita nggak ngegas, kita Kita ini ngalah. gas. Kita ini Bang, Kita kita ini kalah gas, Bang. Bang. Kita lemah Bang. Betul. Kita harus ngegas Bang, baru Betul. kita diprioritasin Bang. Kalau nggak Benar. ngegas kita habis Bang." Iya. Jadi orang Jawa pun jadi orang Medan kalau sudah sampai Medan ya. Harus jadi orang Medan. Yang parah memang orang Jawa sama orang Sunda masuk Medan kena mental memang. Kena mental. Yang Iya. geng. Iya. Memang ngomong aja kayak marah. Ya kan? Kalau Jawa sama Sunda kan nge gitu kan. Kena orang Medan memang kena mental lah, Bang. Jadi Mbak Fakling kemarin kena mental nggak menurut lo? Menurutku dia kena mental sih, Bang. Kalau enggak ngapain dia datengin aku? Iya kan? Berarti pancingan lo masuk ya? Masuk. Masuklah gongnya nih di hari fight. Betul. Gue juga lagi-lagi di luar ekspektasi gue semua. Lo bawa dancer, bawa yang albuju-albujuin angkat. Iya. Keren sih, entertaining banget. Iya. Itu siapa aja mereka itu lo bawa tuh? Gini, kan konsepnya Izzy kan sebenarnya anak gym, Bang. Ya kan? Doyannya nge-gym. Jadi konsepnya tuh Izzy digendong sama 2 cowok-cowok berotot gitu. Karena Izzy bawa penyanyi dan dia di depan, which is Izzy yang pendek ini nggak kelihatan dong, Bang. Jadi harus digendong sama 2 cowok berotot itu gitu. Ya udah sekalian sama ada yang di belakang kayak gitu. Mereka tuh tim Izzy sih sebenarnya. Bener. Kawan-kawan kau. Kawan-kawan semua lah, Bang. Masukkan dia semua gitu. Gimana mereka ngelihat Izzy pertama kali fight? Mereka ini sebagai teman kamu lah. Itu ngelihat sosok Izzy di atas ring, mereka gimana respon pertama mereka? Respon pertama nggak nyangka bisa sampai di ronde 3 ya, walaupun ya kalah ya Bang, tapi nggak nyangka bisa sampai di ronde 3 dan masih fine aja, nggak kenapa-kenapa. Masih adu pantat. Semua harus diadu sama Mei Fangling, ya kan? Shock pokoknya, merinding aja liatnya kalau kalian di sana. Sayang banget nggak saksiin langsung. Kan masih ada di YouTube, masih bisa ditonton di YouTube-nya, ya kan? Kalau nonton langsung tuh beda. Beda sih. Histeris semua penonton lihat. Bokong semok. Lo kemarin fight nggak trauma? Enggak. Mau lagi. Edik ya. Edik. Ternyata boxing se-edik itu ya, Bang? Apa yang bikin lo lagi? Adrenalinnya itu kayak ada rasa deg-degannya, tapi nyampe di atas tuh kayak seseru itu gitu loh, Bang. Kayak nunggu momen siapa pemenangnya, kayak gitu. Itu deg-degan mau diumumin tuh Iya. banget ya. Itu seru, apalagi kan pas kita istirahat yang 1 menit kan. Itu kan corner ngomong, udah oke kok, udah oke, tadi menang poin gitu. Jadi kan pas mau diumumin tuh, menang nggak ya, pede nih, udah pede gitu. Tapi walaupun kalah ya edik sih Bang, pengen lagi. Pengen karena belum menang juga, jadi harus ngerasain menang. Gitu, masih penasaran juga. Penasaran. Rasanya pukulan pertama yang mendarat di muka gimana? Biasa aja. Pas kena pukul pertama kali. Nggak sesakit itu. Nggak sesakit itu. Nggak semengerikan itu. Nggak semengerikan itu. Mungkin lawannya kurang keras. Lawannya kurang keras. Nih Bang. Kayaknya ada yang masih penasaran ya. Penasaran. Tapi ini ya, kayaknya kalau aku rematch sama Mei Fangling, aku pastikan aku menang sih Bang. Aku pastikan menang. Aku pastikan aku menang. Jadi sebenarnya Yakin pukulan aku. dia nggak sesuai ekspektasi lu. Enggak. Nggak semengerikan bayangan lu. Tidak. Easy lah ya. Easy lah. Iya, nama dia. Bilang memang easy lah dia buat aku. Karena Easy namanya lah. sesuai nama dia easy. Dia pun easy. Dia pun easy ya. Gimana para Zenwalkers? Apakah kalian setuju kalau
nanti di April Mevang versus Izzy lagi. Versus Izzy lagi ya. Kalau kalian setuju, komen yang banyak. Tenang, pasti aku menang kali ini. Kalau Mevang nih cuma segitu ternyata. Cuman aku kayak ya kasihan lah bang. Kalau dia sampai ku kalahkan sama yang baru pertama. Wah, bilang nama besarnya. Kan kasihan bang. Jadi aku kasih poin lah ke dia. Jangan sampai lah nama baik dia jadi tercoreng gara-gara ku kalahkan ya kan bang. Tapi kalau yang kedua kok nggak kasih ampun kok Mevang Ling. Bener. Sikat nanti kedua ya. Aku sikat dia. Nah ini family lo sendiri ngelihat lo fight kayak kemarin gimana? Mendukung apa? Ngapain sih Izzy kamu tanding? Iya, lebih ke gitu sih. Ngapain? Janganlah. Nanti kenapa-kenapa, janganlah gitu. Sampai gak mau nonton. Mereka gak mau nonton langsung. Keluarga gak ada yang nonton satupun? Gak mau nonton langsung, takut. Online lewat? Iya, tapi tetap kepo lewat YouTube. Gitu. Apa respon mereka? Pokoknya sampai setiap hari latihan tuh masih tiap hari tuh dibilang kalau bisa janganlah, ngapain lah. Gak ada pilihan lain apa dalam hidup? Iya. Iya benar. Jadi janganlah ngapain sih kayak gitu-gitu. Kata nanti kenapa-kenapa kata gitu. Cuman ya berusaha yakinin enggak lo Pak gini, bisa gitu. Ya udah, terakhirnya percaya walaupun tetap nggak berani nonton gitu. Dan habis tanding langsung diteleponin tuh. Gitu walaupun kan mereka juga tahu kan nggak kenapa-kenapa kan Izzy-nya, cuman tetap aja khawatir. Namanya orang tua lah bang, anak perempuan kok berantem. Sebenarnya lo tiba-tiba masuk di industri combat sport itu kenapa? Ya kan lucu juga gitu loh. Ada latar belakangnya pastinya dong. Kamu lo tiba-tiba belajar boxing gitu, nggak ada tujuan, nggak ada apa gitu, nggak mungkin kan? Iya kenapa ya sebenarnya? Pernah dengar nggak kalau perempuan olahraganya sehebat itu berarti hatinya sesakit itu? Pelampiasan. Pelampiasan, bener. Soalnya setahu gue, yang gue analisa dari sosial media lo ya, ini kan anak gym. Bener. Fokusnya main beban. Bener. Weight training kan. Bener. Kok tiba-tiba boxing gitu loh? Pasti kan ada latar belakangnya. Iya itu dia bang, maksudnya kayak Izzy bilang tadi di awal kan Izzy baru cerai gitu kan, jadi pasti emosi adalah gitu. Cuman meluapkannya ini gimana ya caranya, tapi tidak dalam konotasi negatif. Bawanya ke olahraga. Cuman kalau di gym tuh karena udah biasa nge-gym, nggak dapat lagi di situ. Nyarilah yang baru. Mukulin orang enak ya, tapi mukulin orang tapi sambil olahraga. Boxing. Gitu. Oke, jadi lo cari hal baru yang benar-benar bisa meluapkan emosi lo, adrenalin lo di situ. Hal yang positif. Bener. Izzy udah kayak orang gila bang. Siang boxing, malam nge-gym. Perempuan mana yang sehari olahraganya kayak gitu, dan itu bukan sekali seminggu ya, itu setiap hari. Paling dikit 5 kali dalam seminggu. Kayak gitu. Lo kelihatan lebih jadi sih daripada Mevang kemarin cara ini ya. Iya, shouldernya lebih jadi. Kelihatan lah, kakinya juga kencang. Sampai wasit pun juga lihat yang kencang sampai sampai gagal fokus wasit. Bermain matanya kemana? Mohon maaf wasit, mohon maaf. Sampai dia lupa loh dia mau ngomong apa bang. Dia lupa kata-katanya. Lihat karisma tuh orang Izzy ya, bikin salfok ya. Enggak, itu bukan karisma Izzy sih. Enggak. Itu beda cerita. Itu beda cerita. Nah, setelah lo terjun ke industri combat sport ini kan ternyata bisa rilis stres lo. Benar. Kan bisa rilis yang mungkin daripada diluapkan ke yang negatif, ini diluapkan ke positif. Jadi manfaat seperti apa yang lo rasain dalam hidup lo? Jadinya ketika lo bisa rilis stres lo di sini. Jadi lebih terarah gitu loh bang. Maksudnya kayak seumuran Izzy kan pilihannya biasanya orang kalau stres mungkin mabok gitu kan. Cuman karena Izzy pikir kalau mabuk tuh karena udah pernah. Jadi udah tahu rasanya mabuk tuh nggak ngilangin stres gitu, ngilangin pada saat mabuknya aja, besok bangun mikirin lagi, iya gitu. Tapi kalau pas dipakai ngerilis stres dari olahraga tuh lebih oke, masalah tetap ada, tetap berjalan, tapi
menghadapinya lebih santai. Dan lo dapat benefit yang lain. Benar, dan dapat benefit yang lain. Sehat. Jantung bagus. Benar, benar. Muscle bagus, semua bagus. Semua yang toksik dalam hidup Benar. terbuang Iya, semua. itu benar sih. Pikir positif. Benar. Ya, jadi memang ya buat para teman-teman zero workers di luar sana yang punya masalah hidup yang berat, coba rilis stres kalian, rilis masalah kalian di Combats. Benar. Contohnya Izzy udah ngalamin itu kan. Iya, nggak ada stres kan? Nggak kelihatan kan mukanya stres. Emang Di finishnya berapa bulan yang lalu udah? masih 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi ada nggak kelihatan muka stres? Bahkan waktu tanding itu masih hangat-hangatnya gitu loh bang. Tapi kayak Izzy dengan santainya masih latihan, masih ini. Kayak nggak ada masalah. Ini kayak ini netizen zero workers pada ngincer nih. Si Izzy pengumuman di sini jadi janda nih. Jangan salahkan nanti kalau para zen workers pada iseng ya, tiba-tiba nge-DM-in Izzy. Udah banyak, udah banyak gara-gara boxing banyak bang. Wasit termasuk wasit. Nggak tahu ya itu ya, makanya belum tahu Izzy yang mana wasitnya ini. Tapi ada wasit yang follow Izzy fall back, cuman masih cari tahu kan ini dia bukannya. Nggak menurut tandain dia. Tapi ada fighter yang kayak follow Izzy tiba-tiba DM gitu ada. Banyak. Bahkan ada fighter yang dari Miami kalau nggak salah. Wow, dari Miami. Bener. Wow. Jadi benefitnya banyak banget ini. Banyak banget. Gitu loh. Banyak banget. Jadi curiga nanti jadinya fighter ini. Mencurigakan ini. Memang bang semenjak olahraga bang standarku naik bang. Minimal kau harus suka olahraga. Kalau bisa olahraganya yang sama. Bukan minimal fighter. Kalau itu lebih tinggi lagi dong. Oh berarti Ya, kasta tertinggi ini Fighter. Cewek fighter. Fighter dong. Oh dengerin saya. Nih masih bocoran ya kalau mau fighter tuh pasti ampun kalian. Kenapa gitu? Emang iya kak? Wih takut. Ada yang bilang gini bang. Kita buang yang alot, kita cari yang hot. Itu asik itu. Kalau udah kenal fighter, Gak bisa lepas ya? Udah denger kan tadi? Iya. Mengakui sih. Ya mudah-mudahan kita doakan Kak Izzy dapat jodoh Fighter. sesuai keinginan Kak Izzy. Oh iya. Sesuai keinginan Kak Izzy. Fighter boleh mendaftar kalau mau ya. Tuh, Nanti kan? Izzy list siapa-siapa aja. Ntar Izzy seleksi, oke? Ntar di podcast Zenbook ini jadi ajang cari jodoh. Jadi ajang cari jodoh. Promosi jendes. Kalian harus hati-hati loh sama janda. Janda-janda sekarang ngeri. Nggak kayak janda. Gitu. Apalagi kalau pakai ini. Wih, Bang ini kurasa karena Izzy nggak pakai ini nih Bang. Makanya kurang harmonis gitu rumah tangganya ya. Kalau kenal dari dulu sih mungkin Izzy nggak jadi janda. Jadi supaya nggak jadi janda lagi kayaknya nih ini bakal jadi produk yang kecintaan Izzy nih. Harus rajin pakai ini. Ini perawan lewat. Oh gitu ya Bang? Perawan lewat. Oh gitu. Ini testimoni dari Abang nih. Dari lakinya sendiri ya? Perawan lewat. Oh gitu. Nanti harus cobain dan gue mau testimoni real. Benar. Real asli. Tunggu dapat jodoh dulu lah Bang. Oke. Iya. Kalau nggak siapa yang mau cobain Bang? Ini ngomong perawannya tetap nyobain perawan mah. Selain kedepannya setelah ngerasain jajal naik oktagon nih, mau kemana lagi nih? Kemana laginya sih belum tahu sih Bang. Cuman kalau ada fight, ya Izzy mau. Gitu karena memang nagih kan, masih penasaran kan. Jadi Izzy bakal latihan terus gitu loh. Jadi kayak kapanpun ada tawaran, ya Izzy langsung fight gitu. Ready ya. Ready. Kira-kira udah ada yang diincer belum? Ada. Siapa tuh? Ada bocah. Tengil sih, ini bocah nih tengil. Tapi suka Bang, aku suka nengok dia. Cuman aku pengen juga aku letupkan tanganku ini ke mukanya. Letupkan tanganku ke Aku mukanya. letupkan juga, pengen juga aku tanganku ini mendarat ke mukanya. Gitu. Jadi dia baru menang kemarin. Dia Nona Karamoy. Nona Karamoy. Oke. Itu karena aku ngeliat dia keren sih Bang.
pas latihan aja dia keren gitu loh, kayak wih keren banget nih bocah gitu. Jadi kayak penasaran kalau lawan dia tuh beneran keren gak gitu. Adrenalin lu malah kalau ngeliat yang keren-keren. Iya, Pengen ngabisin yang ngabisin yang keren gitu loh. Gitu, ngapain kita lawan yang lemah bang? Lawan yang lemah itu nanti nular jadi ikutan lemah kita. Kalau kita lawan yang keren ikutan keren. Bagus mindsetnya. Gitu. Mindsetnya bagus. Setidaknya kalau kalah kita udah kebawa keren. Masuk dia. Nah, aku juga pengen tahu nih, penasaran nih dengan sudut pandang Kak Izzy sebagai fighter kemarin di Medan Fight Night. Seperti apa Kak Izzy melihat event Medan Fight Night kemarin? Satu kata tuh keren. Yang pertama kali terbesit di pikiranku adalah itu acara keren banget sih bang. Keren, semuanya proper, terstruktur dan apa ya? Keren banget lah pokoknya, keren banget. Dan makanya Izzy kayak bangga gitu ya bang. Debut tapi langsung di acara sekeren itu gitu loh ya kan. Ngeri loh Pak CEO promotor, terima kasih banyak loh ya. Bangga loh Izzy bang. Untuk pengalaman pertama langsung di acara yang sekeren itu. Itu gokil. Pokoknya kalau Bang Adi yang nawarin kapan aja Izzy siap. Gitu. Gak nyesel. Jadi memang aku sendiri melakukan fighter, jadi memang aku treatment sebisa mungkin semaksimal untuk teman-teman fighter, mulai dari hotelnya, hotel bintang 5 memang kita kasih, dari mereka untuk entertainingnya kita siapin kamera-kamera terbaik yang ada di Medan, kita bikinin face off, press con, memang kita siapkan semuanya, gak asal bikin. Iya benar. Sampai dari sabuknya. Iya, keren, sabuknya keren banget. Jadi semuanya yang bisa ku kasih yang terbaik untuk fighter, ku tuangkan semua di Medan Fight Night kemarin. Itu semaksimal mungkin yang aku bisa. Kalau masih ada kekurangan, ya aku mohon maaf buat teman-teman fighter, itu event pertama kita. Jadi aku masih berbenah dan kedepannya akan kita bikin lebih boom lagi. Boom, ditunggu ya bang. Kapan nih? Kapan nih? Kira-kira Izzy masuk lagi nggak ya? Jadi fighternya Zen Walk ya kan? April, tunggu di April ya. April kita akan bikin di awal April. Siap. Terakhir Kak Izzy, kata-kata untuk Nona Karamoy. Oke, Nona Karamoy, kemarin kau menangkan ngelawan Artada. Mungkin kau belum coba pukulan anak Medan. Coba kau datang ke Medan. Kalau Bang Adi buat acara, biar kau rasakan pukulan anak Medan ini, oke? Kutunggu kau. Pikiran negatif adalah musuh terbesar dalam hidup kita. Tapi olahraga adalah senjata terbaik untuk melawannya. Ikutin terus podcast Zenwalk. Oh.